Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswiku SMK Ma'arif NU1 Semarang kelas 10. Untuk kali ini kita akan bahas soal-soal yang ada di buku kalian. Kita akan bahas soal dari bab 4 tentang sistem komputer. Tolong nanti bisa diperhatikan. Kita akan mencoba mengurai soal-soal yang ada di halaman 55. Sambil buka buku kalian masing-masing, kita akan bahas soalnya satu persatu. Ketika nanti belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung ketika jam pelajaran atau bertatap muka. Halaman 55, kita langsung saja bahas soalnya. Di bagian B, tes tertulis nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Ini saya bacakan sekaligus nanti saya sampaikan jawabannya apa. Sambil disimak bukunya masing-masing. Yang pertama, nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Alat tersebut memiliki kegunaan untuk apa? Nah, di situ ada pilihan A, B, C, D, E. Itu adalah RAM dalam komputer. RAM dalam komputer itu kegunaannya untuk menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya sementara. Jadi untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah A, ya. Menyimpan masukan berupa data dan perintah yang sifatnya sementara. Kita lanjutkan di nomor 2. Proses interaksi CLI pada sistem operasi melalui teks terminal. Teks terminal Linux dinamakan apa? Gitu ya. Di situ ada pilihan A, B, C, D, E. Tidak saya baca satu persatu ini. Yang benar adalah terminal, yaitu D, gitu ya. Berikutnya nomor 3. Tariklah garis pada kolom pernyataan dengan kolom penjelasan berdasarkan bacaan tersebut. Di situ sudah ada kolom pernyataan sama penjelasan. Kalian cocokkan hal yang benar dari pernyataan dan penjelasan itu. Oke, yang pertama A, teknologi pengenalan suara yang disematkan di ponsel pintar. Oke, pernyataan yang kedua, text to speech synthesis. Dan C, natural language generasi. Jadi untuk penjelasan yang benar, pernyataan A, teknologi pengenalan suara yang disematkan di ponsel pintar adalah pada penjelasan nomor 2, human computer interaksi. B, text to speech synthesis, ya. Untuk penjelasan yang benar yaitu mengubah nomor 1 ya, mengubah kata atau kalimat menjadi keluaran. Yang terakhir C, pernyataan C itu penjelasannya ada di nomor 3. Menghasilkan ucapan teks yang relevan sebelum mengirimkannya ke modul TTS. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan kalian
bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan ini, dan jangan lupa untuk mencatat sesuatu yang penting dari video kali ini. Kita masuk ke nomor 4. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar atau salah. Nomor 4, ada sebuah pernyataan, sampingnya ada benar dan salah. Kalian tentukan pernyataan itu dinilai benar atau dinilai salah. Oke, lanjut kita bahas satu persatu. Untuk 4A, Kontana dilengkapi dengan teknologi VUI, yaitu teknologi proses interaksinya melalui layar sentuh. Benar atau salah? Jadi Cortana ini sesuai pernyataan itu bernilai salah, gitu ya. Kita lanjut di nomor 4B. Kerangka kerja desain VUI dibedakan menjadi 5, yaitu ASR, NLU, DM, NLG, dan TTS. Apakah bernilai benar atau salah? Dan ini adalah bernilai benar, ya, bernilai benar ya. Yang C, kelebihan yang ditawarkan VUI seperti interaksi SV, intuitif, dan fleksibilitas. C itu bernilai benar. Jadi materi yang ada di soal ini kalian bisa menggali jawabannya itu ada di pembelajaran yang ada di depan ini, gitu ya. Sambil dibuka-buka bukunya terkait dengan soal yang ada di buku ini. Yang D, kita lanjutkan yang D, cara menggunakan VUI dengan bantuan joystick atau touchpad itu bernilai salah, gitu ya. Yang E, teknologi berbasis pengenalan suara merupakan bentuk perkembangan human computer interaksi, bernilai benar. Oke, kita baru sampai nomor 4. Kita akan lanjutkan nomor 5. Manakah yang menggambarkan tentang karakteristik voice user interface berdasarkan bacaan di atas? Oke, di situ ada poinnya, ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Ini tidak saya baca satu persatu poinnya. Nah, ini saya akan pilih salah satu yang benar dari nomor 5 ini adalah manakah yang menggambarkan tentang karakteristik voice user interface berdasarkan bacaan di atas adalah A, gitu ya. Interaksi berbasis suara seperti yang ditawarkan voice user interface memiliki kelebihan memudahkan interaksi menggunakan perangkat, gitu ya. Oke, untuk nomor 6 ini, untuk nomor 6 pertanyaannya adalah komputer akan menjalankan atau mengeksekusi perhitungan dengan langkah yang disebut fetch, executive cycle, siklus ambil dan jalankan. Di situ sudah ada gambarnya, ya. Pertanyaannya ada, jelaskan tentang siklus fetch, execute cycle. Oke. Jadi itu adalah operasi yang paling mendasar dalam komputer yang juga
disebut dengan feed, decode, execute cycle. Selama feed execute cycle, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Gambaran siklusnya itu sudah ada jelaskan gitu ya. Jadi untuk nomor 6 penjelasan secara singkat itu seperti itu ya. Mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Sistem operasi yang berperan dalam menghubungkan user interface atau antarmuka aplikasi dengan menggunakan apa? Nah, sistem operasi yang berperan dalam menghubungkan user interface atau antarmuka aplikasi dengan pengguna itu dinamakan shell. S-H-E-L-L. Nomor 8, cara kerja CPU. Di situ ada gambarnya. CPU melibatkan input komponen terdiri dari control unit, lalu memory unit, dan backing store serta output. Jadi cara kerja CPU di situ itu ada 3 bagian ya. Ada input, central process, terus ada output. Kita lanjutkan di nomor 9. Oke. Nomor 9. Jika diberikan operasi matematika, nah di situ soal nomor 9. Untuk permasalahan nomor 9, jika diberikan operasi matematika 130 dikurangi 16 dikali 8, maka pernyataan yang benar adalah, jadi untuk menjawab permasalahan di nomor 9 dan nomor 10 kalian harus bisa memahami apa yang ada di atas itu gitu ya. Jadi yang nomor 9, jika diberikan operasi matematika maka pernyataan yang benar adalah, itu ada pilihan A, B, C, dan E, yaitu yang benar adalah output 2. Jadi yang E. 9 adalah output 2. Kita lanjutkan di nomor 10. Jika diberikan operasi matematika 45 dibagi 5, maka pernyataan yang benar adalah B. Jadi di sini ada A, B, C, dan E adalah B ya. Bagi rek 1, rek 2, simpan hasil ke rek 3. Oke, kita lanjutkan di pembahasan nomor 11. Oke, nomor 11. Pada saat booting, semua komputer perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting, ya, yaitu coba apa? Yaitu daya power dihidupkan. Jadi ketika kamu pertama kali menyalakan komputer ya gitu ya. Jadi ada 5 langkah penting saat booting. Yang pertama adalah daya dihidupkan, terus power, on self test, memuat BIOS, memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Di saat booting, semua komponen komputer keras dalam komputer dibangunkan. Sekarang kita masuk di nomor 12.
pernyataan yang benar tentang multitasking adalah di nomor 12 ini pernyataan yang benar ada pilihan itu ya, A, B, C, dan E. Ini tidak saya baca satu persatu, silakan kalian baca sendiri. Pilih pernyataan yang benar tentang multitasking adalah apabila telah berjalan sebuah proses, tiba-tiba datang proses lain, maka proses yang berjalan dapat dialihkan oleh proses lain berdasarkan kriteria penjadwalan. Nomor 12 yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan di nomor berapa? 13. Oke, ada 15 soal. Kita sudah sampai di nomor 13. Penjadwalan CPU memiliki beragam algoritma untuk membantu proses penyelesaiannya. Algoritma yang termasuk dalam algoritma penjadwalan non-preemptif adalah di situ jawaban lebih dari satu ya. Kalian boleh menjawab 2, 3 dan seterusnya, 4 gitu ya, lebih dari satu. Untuk nomor 13 jawaban lebih dari satu. Penjadwalan CPU berarti di situ ada A, B, C, D dan E ya. Berarti yang benar adalah A, FIFO itu ya, first in first out, dan B, shortest job first. Di nomor 13 jawabannya yaitu A dan B. Untuk 14, komputer akan menjalankan mengeksekusi penghitungan dengan langkah yang disebut fetch, execute, cycle. Pernyataan yang benar tentang fetch, execute adalah di situ A, B, C dan E. Yang benar adalah mesin komputer mengambil instruksi dari memori dan menjalankan sesuai dengan instruksinya. Berarti yang C. Kita masuk ke nomor terakhir, 15. Salah satu fungsi sistem operasi adalah menangani interupsi dan kesalahan, yang artinya adalah apa itu berarti? A, B, C dan E mengatur permintaan penggunaan prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Berarti nomor 15 jawabannya adalah D. Oke, untuk tes tertulis yang ada di halaman 55 nomor 1 sampai nomor 15 kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita bisa bahas ulang atau lebih mendalam lagi di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.